Malam pemirsa, selamat datang kembali di Liga Nusantara 2025-2026 bersama saya Anita Mai dan juga komentator yang sudah hadir di sini untuk memberikan analisis-analisisnya mengenai laga seru yang akan kita gelar malam hari ini. Di grup D akan menghadirkan laga antara Persekapas Pasuruan versus Perseden Denpasar. Dan sudah bersama saya Abdi Raffi kembali. Selamat datang kembali Abdi. Halo Mai, iya. Gimana tadi perjalanan ke sini? Apakah kemacetan Jakarta sudah terurai atau belum karena hujan? Macet iya, tapi untungnya nggak hujan. Udah nggak hujan lagi ya? Betul. Karena di laga sebelumnya di Pasuruan, Jawa Timur itu di Surabaya, ya, One All Brother versus Gresik United FC tadi hujan dan juga angin yang cukup kencang begitu menjadi satu tantangan tersendiri tentunya ya bagi tim-tim untuk berlaga di malam hari ini, di sore tadi dan malam hari ini. Kalau cuaca sudah cerah, kita doakan semoga laga bisa berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan untuk kelancaran laga juga pastinya sudah disiapkan juga para pemain dengan kondisi yang dan juga stamina yang fit. Dan kalau kita lihat ini adalah dua tim yang berada di dua posisi teratas di grup D. Ada Perseden Denpasar di posisi pertama dan juga Persekapas Pasuruan di posisi kedua. Abdi, seperti apa melihat laga malam ini? Ya, ini pertandingan seru karena ini adalah dua tim yang lagi panas di grup D ya, antara Persekapas dan Perseden. Tapi harus diketahui bahwa dalam 5 laga terakhir Persekapas justru sedang underperform. Ada 3 kekalahan dan artinya mereka baru mengumpulkan 4 poin dari 5 laga. Ini salah satu disadvantage, salah satu kerugian tentunya bagi Persekapas yang sebelumnya sempat di puncak klasemen dan mereka disalip oleh Perseden yang dalam 5 laga terakhir mereka justru sangat perform, 10 poin dari 5 laga. Jadi ini saya pikir pertandingan yang momentum besar bagi Persekapas untuk bisa kembali merebut. Dan perebutan atau pertemuan kedua tim ini juga sudah berlangsung di tanggal 28 Desember yang lalu begitu ya, dengan hasil 1-0 di mana Perseden Denpasar keluar sebagai juara pada laga tersebut dengan gol yang dicetak oleh M. Subri Umarela pada menit ke-54. Bagaimana melihat pemain ini, Abdi? Iya, pada pertandingan itu memang itu jadi awal kejatuhannya Persekapas karena setelah itu mereka mengalami kekalahan kedua beruntun, kemudian kekalahan ketiga beruntun dan kemudian akhirnya dalam 2 laga terakhir mereka dapat poin. Sementara bagi Perseden, kemenangan atas Persekapas pada laga itu, gol ini dicetak oleh Subri Umarela itu berhasil mengangkat motivasi mereka untuk bisa terus fight di grup D kali ini. Fight di grup D untuk mendapatkan posisi pertama dari Persekapas dan juga untuk mempertahankan posisi teratas oleh Perseden Denpasar tentunya akan menjadi laga yang sangat kita nantikan malam hari ini. Seperti apa melihat dari sisi Persekapas sendiri? Kalau dari sisi Persekapas, saya pikir karena mereka sendiri agak linglung di beberapa pertandingan terakhir, ini akan jadi tantangan yang besar bagi tim asal Pasuruan kali ini, karena mereka mau tidak mau harus mengambil 3 poin penuh ya, poin penuh dari pertandingan kali ini. Karena kalau tidak mereka akan semakin jauh dari Perseden, sementara di bawahnya mereka juga akan semakin mudah terkejar. Tadi kita juga sudah menyaksikan laga dari One All Brothers dan juga Gresik ya. Di sana setelah kemenangan yang cukup bukan mendadak ya, cukup surprise, gol cepat diciptakan oleh One All Brothers, tapi kemudian Gresik bisa membalikan keadaan. Apakah laga kali ini akan bisa memberikan kejutan seperti itu? Saya pikir sangat-sangat memungkinkan karena hal yang harus kita perhatikan adalah Persekapas ini musim lalu nyaris promosi dari Liga 3, namun langkah mereka terhenti di 6 besar. Artinya secara mentalitas pelatih yang membawa Persekapas ke 6 besar musim lalu itu masih di Persekapas. Artinya secara mentalitas pelatih ini tahu bagaimana caranya untuk bisa membawa tim ini bisa lebih fight, untuk bisa mengamankan 3 poin dan kemudian menatap ke fase-fase selanjutnya. Nama-nama yang patut diwaspadai dari Persekapas Pasuruan, Abdi? Dari Persekapas Pasuruan sebetulnya ada nama Ali Masori. Ya, Ali Masori adalah striker yang musim lalu menyabet gelar top skor Liga Nusantara dengan 14 gol. 14 gol. Tapi sayangnya di musim ini Ali agak turun karena dalam
beberapa pertandingan terakhir ya, dalam 7 laga terakhirnya Ali baru mencetak 1 gol. Namun terlepas dari itu, setidaknya Persekapas masih punya beberapa pemain yang masih bisa diandalkan. Salah satunya yang menarik sebetulnya adalah ada nama Husnuzon. Husnuzon barusan mencetak 2 gol dalam beberapa laga terakhirnya. Jadi saya pikir ini akan menjadi salah satu sosok penting bagi Persekapas untuk bisa mengganggu lini belakang dari Perseden. Oke, dari Perseden sendiri nama-nama yang menarik untuk kita soroti siapa saja? Sebetulnya ada nama pemain muda mereka U20, ada nama I Ketut Dedi. Cuma kalau kita melihat kembali ke starting list, ternyata tidak ada nama Ketut Dedi di sana. Jadi kalau saya bisa ubah sepertinya ada nama Imade Anta dan kemudian ada juga nama Iwayan Adinata. Iwayan Adinata dan Imade Anta sebagai kapten ya. Betul, Imade Anta ini salah satu pemain yang udah lama banget main di Perseden. Salah satu pemain senior yang udah paham betul lah bagaimana kultur di Perseden itu sendiri. Sementara kalau kita tahu Adinata ini dia adalah pemain muda yang cukup potensial umurnya baru 22 tahun dan dalam beberapa musim terakhir dia itu salah satu pemain penting di Bali United U20 dan bermain di FA U20. Sudah berapa tahun berjalan artinya? Artinya sebagai karir profesionalnya ini menjadi musim pertamanya Adinata. Sementara di 2 musim sebelumnya dia punya kemampuan yang sangat baik di U20. Ya, ini dia kita bisa lihat starting line up-nya ya. Ini dari Persekapas. Oke. Tadi kita bisa lihat dari Persekapas dan yang ini dari Perseden Denpasar. Dari Perseden Denpasar, gawang akan dijaga oleh Juan Rico ya. Kemudian ada Julius Larsanholo, Iwayan Adinata tadi, ada Komang Rama Ardika Putra dan Kapten Imade Anta Wijaya. Kemudian ada Muhammad Alfian, Arfarid Ikade Ari Pramana, Mahyu Daniel, Ilham Khalib, Ikomang Dedi Nova, dan Ida Bagus Bramasta Putra. Sementara dari Persekapas sendiri? Iya, dari Persekapas ada M. Zaki di penjaga gawang, kemudian ada Renaldi Surya, Husnuzon, Novi Atmaja, Dani Pratama bertindak sebagai kapten, ada Rizky Praganta, selanjutnya ada Edi Wardan, M. Zanuar, kemudian pemain U20 mereka Catur Bima Ramadhani, lalu Muhammad Ulum, dan terakhir ada Ali Masori. Dan ini menarik ya, kita ketika melihat line up Persekapas, ya ada 9 pemain yang dipertahankan dari laga sebelumnya. Artinya kalau kita bicara soal rotasi, ternyata Persekapas tidak sedang melakukan itu di pertandingan kali ini. Berbeda dengan lawannya Perseden. Hanya ada 5 pemain yang saat ini merupakan starting line up di pertandingan terakhir mereka. Oke. Baik, sesaat lagi kita akan menyaksikan kick off dari laga yang digelar di Stadion Tor Surabaya antara Persekapas versus Perseden Denpasar. Dan kalau kita lihat tadi cuaca sepertinya cukup cerah ya. Iya. Semoga bertahan sampai akhir ya. Semoga bertahan sampai akhir tentunya. Dan laga ini akan dipimpin oleh wasit Ricky Sobirin. Ada asisten wasit Agung Cahyadi dan asisten wasit 2 ada Yukarman Uliani. Itu dia. Dan mungkin sebelum kita masuk ke lapangan lagi untuk kick off, boleh berikan sedikit prediksi mengenai jalannya laga hari ini akan seperti apa? Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang terbuka antara Persekapas dan Perseden karena Persekapas perlu poin, sementara Perseden juga lagi mentalitasnya sedang naik, jadi mereka tidak akan takut untuk menyerang keluar, untuk mencari celah. Begitupun dengan Persekapas. Semoga ini akan menjadi setidaknya akan menjadi babak pertama yang menyenangkan bagi kita semua. Menyenangkan. Oke, kalau begitu kita langsung cek lagi ke lapangan situasinya seperti apa. Apakah kita sudah bisa melihat bagaimana para pemain sudah bersiap di atas lapangan? Tentu saja. Baik, kick off akan segera dimulai. Untuk itu dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan.
Ini